Assalamualaikum Pak Ramdan. Waalaikumsalam, Naismat. Eh, Tadi ada teman saya, katanya saya harus menghadap Bapak ke ruang ini. Oh iya, betul-betul Naismat. Silakan masuk, boleh duduk. Terima kasih Pak Ramdan. Ada apa ya Pak? Kok saya dipanggil ke ruangan Bapak dan saya jadi tidak enak Pak? Gimana Pak? Ada apa ya? Oh, enggak ada apa-apa, Pak Ismat. Gini aja, biar lebih rileks. Gimana nih kabarnya Naismat? Alhamdulillah Pak, baik, cuma sedikit sih Pak ada eh, kurang fit, tapi Oh, kondisinya baik, tapi sedikit sih, sedikit kurang fit Pak. oh ya, Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Tapi hari ini mungkin kita akan ngobrol, tapi mungkin membutuhkan waktu yang sedikit lama ya. Tapi tidak apa-apa. Oh sedikit, iya Pak, gak apa-apa Pak. Ada apa ya Pak? Kalau boleh Bapak bertanya, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu terlihat murung, terus kurang bersemangat, dan kelihatannya wajah kamu pucat tadi di kelas. Kira-kira kenapa ya? Iya Pak, saya akhir-akhir ini memang sedikit kurang enak Pak ya. Sebetulnya sih saya memerlukan seseorang untuk membicarakan permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, Pak. Kalau memang mudah-mudahan Bapak bersedia mau mendengarkan keluh kesah apa yang menjadi permasalahan saya akhir-akhir ini. Bersedia nggak, Pak? Jadi kira-kira apa nih yang bisa Bapak bantu buat Kang Ismat? Sebetulnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi, Pak, sekarang ini. Oh masalah ya, terus apalagi kira-kira? Saya itu sangat sedih, Pak, sedih banget. Dan kesedihan ini bukan saya juga, eee, ada adik-adik saya, ada ibu saya, keluarga saya tentunya, Pak, karena memang, eee, ada satu hal, Pak, yang selama ini saya pendam, selama ini saya tahan belum berani menceritakan ke siapapun, tapi hari ini saya mencoba mencurahkannya, menyelesaikan, mencari solusi dengan Pak Ramdan, mudah-mudahan berkenan. Coba ceritakan kepada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini, Naismat. Jadi selama 3 bulan ini saya perasaannya galau Pak, bercampur gelisah dan juga merasa ada kekhawatiran dalam diri saya, keluarga saya, adik-adik saya, dan terutama ibu saya, Pak. Galau, mengapa demikian? Apa yang membuat Naismat merasa gelisah dan khawatir? Ya Pak, saya sadar kegelisahan ini ataupun kekhawatiran yang saya rasakan akhir-akhir ini yang membuat belajar tidak fokus, ke sekolah tidak semangat, terus pun bergaul dengan teman-teman seolah saya membatasi diri. Sempat sih terpikiran saya mau putus sekolah, Pak. Putus sekolah. Coba Naismat ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Naismat alami sekarang. Kenapa Naismat bisa berpikir seperti itu, Nak? Jadi Pak, selama kurang lebih 6 bulan ya Pak ya, eh, semenjak Bapak saya setelah Lebaran pergi ke Jakarta, Hmm. eh, hati saya, perasaan saya, terutama ibu dan adik-adik saya yang memang butuh sekali adanya sosok ayah, kini sudah gak ada kabar lagi Pak. Jadi terakhir 6 bulan ke belakang, jadi selama 6 bulan ini ayah saya tidak ada kabar begitu Oh, Pak. lama juga ya. Nah, selama 6 bulan ini memang ayah Naismat ini kemana kok gak ada kabar?
Jadi Pak, setelah Lebaran yang sudah saya ceritakan tadi, ayah saya pergi ke Jakarta Pak. Ya alasannya sih usaha di kampung, lagi susah-susahnya, terus juga mencari pekerjaan juga sulit didapatnya, sehingga setelah Lebaran ayah saya memutuskan untuk pergi keluar kota Pak, ke Jakarta. Ya di sana bekerja di salah satu tempat, ya istilahnya pekerja kuli sih Pak, bangunan di sana. Jadi di awal mungkin selama 1 bulan kami kontekan Pak ya, selalu ada kabar, kami selalu menanyakannya dan bapak saya juga menanyakan kabar kami di kampung. Namun setelah 1 bulan itu kesananya tidak ada lagi kabar Pak. Ini yang membuat saya gelisah, membuat saya khawatir akan perkembangan ataupun keadaan bapak saya di sana gitu, di tempat kerja. Oh itu, jadi selama 6 bulan Naismat ditinggalkan oleh ayah Naismat. Terus apakah Naismat sudah mencoba mencari info yang lebih detail lagi mungkin terkait keberadaan ayah Naismat di sana? Sudah sih Pak, saya mencoba ke temennya ayah saya, cuma katanya nggak ada. eh, jadi ayah saya tidak bersama temannya, sehingga sampai saat ini nihil Pak, tidak ada eh, hasil apapun terhadap informasi ayah saya yang selama ini sudah tidak ada kabar gitu Pak. Oh gitu. Jadi udah cari informasi tapi masih nihil ya. Jadi menurut menurut Naismat kira-kira pembicaraan Bapak sama Naismat ini tujuannya untuk apa nih? Saya ingin mendapatkan solusi yang tepat, Pak. Langkah-langkah ataupun jalan keluar dari permasalahan yang saya hadapi. Keluarga saya, adik-adik saya sangat merindukan ayah saya, Pak. Terus terang, Pak, saya sedih sebagai kakak yang tertua di keluarga, selalu bercerita, "Mama bagaimana?" dan seperti ini, terutama adik-adik saya yang memang butuh seorang ayah gitu, Pak. Jadi saya harapkan Bapak bisa memberikan eh, solusi terhadap permasalahan saya agar saya bisa lebih baik menghadapi permasalahan ini. Dan tentunya Pak, saya selama 6 bulan ini sering mengadakan menemukan hambatan, kesulitan-kesulitan yang terjadi ya, terutama tekanan dari adik-adik saya karena memang tempat curhatan mereka adalah saya sendiri selaku kakaknya. Ya, memang sih Bapak bisa merasakan ya apa yang Naismat rasakan sudah ditinggal oleh ayah, terus Naismat sebagai anak yang paling tua mungkin ya yang dituakan dari adik-adiknya. Terus kira-kira apa yang menjadi hambatan atau tantangan Naismat mungkin? Sebetulnya saya Pak ingin langsung Pak ya pergi ke Jakarta menyusul untuk mencari informasi secara langsung di sana. Cuma hambatannya ibu saya tidak mengizinkan Pak. Karena ibu saya berpikir karena saya masih belum istilahnya belum dewasa untuk pergi ke sana sendirian ya. Sedangkan kan saya juga masih belajar, apalagi sekarang mau menghadapi penilaian akhir semester juga ibu saya semakin tidak mengizinkan terhadap situasinya dan terlebih juga paman saya juga tidak bisa ke sana karena ada kerjaan yang tidak bisa ditunda gitu Pak. Ya seperti itu. Oh, ya gitu. Jadi sekarang Naismat kan masih sekolah, terus sekarang sebentar lagi akan ulangan yang menghadapi penilaian akhir semester. Kemudian kalaupun ada yang apa namanya, ada yang menemani Naismat ke sana, yaitu paman Naismat kan juga sama tuh sedang bekerja seorang guru. Jadi bagaimana pendapat Naismat? Apakah prioritas utama dalam hal ini kira-kira? Untuk prioritas memang keduanya juga prioritas Pak. Saya sebagai anak tentunya ingin bertemu dengan ayah saya, tahu keberadaan sebenarnya ayah saya
di mana dan seperti apa, apakah sekarang sehat beliau ataupun yang lainnya gitu Pak. Dan juga saya berpikir ulang, kasihan juga ibu saya kalau saya berangkat ke sana, karena ibu betul-betul ingin menyekolahkan saya agar semangat belajarnya, mengikuti perkembangan di sekolah, terlebih ya memang betul sebentar lagi akan menghadapi penilaian akhir semester yang sangat-sangat ibu tidak diizinkan ya terhadap keberangkatan saya ke sana. Begitu Pak. Iya, memang keduanya ini sangat penting ya Naismat. Naismat sekarang sedang sekolah. Terus kasihan juga kalau misalkan Ibu Naismat ditinggal oleh Naismat untuk pergi mencari ayahnya ke Jakarta nanti. Jadi kalau seperti itu kira-kira bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Eh, saya tentunya menyelesaikan dulu Pak ya sampai liburan gitu, sampai liburan setelah kegiatan PTS dan juga kegiatan sekolah selesai, kemudian ada libur. Nah, di sana saya akan berangkat dengan paman saya yang kebetulan karena paman saya juga guru, jadi mungkin bisa berangkat ke sana gitu di waktu liburannya nanti. Bisa kan katanya paman saya juga siap untuk menyiapkan waktunya gitu Pak. Oke, kalau begitu alhamdulillah ya. Jadi ada temannya mungkin Naismat nanti dengan paman Naismat. Tapi sebelumnya Naismat sendiri pernah nggak pergi ke Jakarta sebelumnya? Kalau pergi ke Jakarta sih belum sih Pak ya, karena saya juga eh, tidak punya saudara di sana Pak, jadi saya belum pernah sekalipun pergi ke sana. Ya makanya juga saya suka apa ya, berangkat jangan, yang salah satunya mungkin hati saya tidak mengizinkan ibuku saya, karena memang saya belum tahu lokasi Jakarta itu di mana dan seperti apa kondisinya begitu Pak. Oke, jadi selanjutnya kira-kira bagaimana dengan tindak lanjut atau rencana Naismat nanti ke depannya yang akan dilakukan setelah membicarakan semua ini dengan Bapak? eh Ya itu Pak, saya mau pergi ke Jakarta Pak, bertekad untuk mencari keberadaan ayah saya yang ditemani dengan paman saya yang juga beliau akan menyempatkan mendampingi saya untuk pergi ke Jakarta mencari keberadaan ayah saya yang sudah tahu Bapak, tadi sudah saya sampaikan 6 bulan tidak ada kabar, dan ini betul-betul Pak, sangat-sangat kami rindukan selaku anak. Nah, sekarang kan sudah ketemu nih solusinya. Jadi Naismat masih bisa belajar. Jadi nanti Naismat setelah libur semester mungkin ya akan pergi dengan pamannya. Kemudian selanjutnya apakah Naismat bisa memperbaiki belajar Naismat di kelas agar tidak murung lagi, tidak cemas lagi, tidak terlihat tidak bersemangat lagi. Bisa diperbaiki seperti itu. Siap, bisa Pak. Sekarang saya sudah agak baikan setelah berbicara, berkomunikasi dengan Bapak. Sangat-sangat bisa, saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, bagus sekali Naismat. Memang harus seperti itu ya. Kita itu harus bisa berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi yang sedang Naismat hadapi ini memang cukup sulit, bisa Bapak rasakan. Karena berkaitan dengan keluarga mungkin ya, ayah Naismat yang pergi keluar kota selama 6 bulan, tidak ada kabar, dan Naismat sendiri ingin mencari tahu apa kabar ayah Naismat di sana. Tetapi jangan sampai hal tersebut mengorbankan belajar Naismat ya, karena belajar itu juga penting untuk diri Naismat sendiri sebagai bekal untuk masa depan Naismat nanti ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas waktunya Bapak mau mendengar apa keluh kesah permasalahan yang saya hadapi. Saya berjanji saya akan lebih baik lagi, saya akan fokus dalam belajar, saya akan bergaul dengan teman-teman dengan penuh gembira dan menyenangkan. Sekali lagi terima kasih Pak sudah membantu saya menemukan solusi, menyikapi hal-hal yang selama ini saya keluh kesahkan, terutama kegalauan dan kegelisahan saya dalam situasi terakhir ini. Ya Pak, terima kasih Iya, sekali. ya Naismat, kamu ini sebenarnya anak yang hebat ya. Kamu pasti bisa, kamu pasti terus semangat ya. Sekarang Naismat sudah lega mungkin ya karena sudah berjanji sama Bapak untuk lebih semangat lagi belajarnya.
Sekarang silahkan Naismat boleh kembali ke kelas. Tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih Pak, terima kasih atas kesediaan waktu Bapak untuk mendengarkan. Semoga saya doakan Pak ya, semoga bisa bertemu kembali dengan ayah saya. Terima kasih Pak. Saya pamit ya Pak, saya pamit ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Ramdan, pertama sudah selesai. Selanjutnya kepada Pak Ramdan dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ismat. Waalaikumsalam Pak Ramdan. Wah, ada apa nih Pak Ramdan menyapa saya ini? Nggak ada apa-apa sih Pak, gini aja. Kira-kira untuk hari ini apakah Bapak punya waktu luang? Insya Allah Pak, kebetulan hari ini kosong jamnya. Paling nanti setelah bel mungkin ke pelajaran selanjutnya saya ada waktu, tapi lumayan lama sih waktunya Pak, masih lama untuk ke jam. Oh, oke. Kebetulan kalau begitu, jadi mohon maaf nih sebelumnya saya mengganggu waktu Pak Ismat ya. Tidak apa-apa Pak, boleh. Jadi begini Pak, saya ini mau sharing ya mungkin tentang permasalahan saya tadi di kelas. Apakah Pak Ismat bisa membantu saya mungkin sedikit mendapatkan pencerahan mungkin mengenai masalah saya di kelas tadi? Oh, sangat bisa Pak. Saya selalu menyempatkan dan selalu sangat senang ketika diminta bantuan. Dan kira-kira apa ya Pak Ramdan yang dapat saya bantu tentang permasalahan ataupun hal yang lainnya apa yang dirasakan Pak Ramdan? Sebenarnya gini sih Pak, saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini Pak tadi di kelas. Kira-kira apalagi ya Pak ya selain hal tersebut? Jadi saya itu masih bingung Pak Ismat, mengapa saya juga bisa begini ya? Ya, ya. Coba ceritakan Pak, apa keluhan apapun apa istilahnya kesulitan yang Bapak hadapi akhir-akhir ini ataupun yang hari ini Bapak rasakan apa kira-kira Pak? Saya itu Pak Ismat merasa kalau saya itu tidak berhasil dalam pembelajaran PJOK, terutama dalam materi guling depan nih. Tadi di kelas saya mengajarkan materi guling depan kepada kelas 5A, tapi saya itu merasa apa ya, belum berhasil gitu dalam pembelajaran tersebut. Oh, wah, mengapa Pak? Mengapa kok Bapak kepikiran ada rasa tidak berhasil dalam melaksanakan materi pembelajaran yang tentang guling depan itu? Kenapa Pak bisa terjadi? Iya nih Pak Ismat, soalnya nilai peserta didik saya masih banyak yang rendah dalam pembelajaran guling depan tadi. Saya berpikir kenapa ya bisa banyak gitu murid saya di kelas 5 tadi yang nilainya masih di bawah KKM gitu. Oh, jadi rendah Pak ya, para Iya. nilai rendah. Coba Pak Ramdan ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang Pak Ramdan hari ini alami, kenapa kok bisa berpikir seperti itu, Pak? Iya nih Pak Ismat, soalnya nilai ujian yang saya analisa kemarin masih banyak nilai dari murid saya itu yang di bawah KKM gitu, yang masih rendah. Tapi ada beberapa sih. Saya itu merasa murid saya belum memahami sepenuhnya bagaimana langkah guling depan yang benar, terus masih tahapan-tahapan guling depan yang sesuai gitu yang saya ajarkan melalui praktik tadi di lapangan. Bahkan ada beberapa siswa yang cenderung tidak mau praktek di lapangan. Ini yang jadi masalah nih. Ada beberapa siswa yang tidak mau praktek di lapangan. Padahal biasanya kan pelajaran PJOK itu olahraga itu identik di lapangan ya Pak ya. Betul, Pak. Lalu menurut Pak Ramdan sendiri, apakah dengan praktek di lapangan kira-kira cukup Pak melakukan penilaiannya? Oh benar juga ya Pak Ismat. Sampai itu dalam mengajar
saya tidak cukup hanya mempraktikkan di lapangan saja mungkin ya, tapi mungkin dibutuhkan media lain mungkin ya berarti, tidak hanya di lapangan saja. Betul, Pak. Kenapa Pak Ramdan tidak mencoba ya, dengan gaya belajar lain, tidak hanya di lapangan saja, menggunakan media lain lah dalam tentunya dalam pelajaran guling depan tadi. Oh iya betul juga nih Pak Ismat, kenapa saya tidak kepikiran ke arah sana ya? Padahal ada banyak media pembelajaran yang bisa saya terapkan, yang seharusnya bisa digunakan dalam pembelajaran tersebut ya Pak Ismat, sesuai dengan karakteristik peserta didik saya mungkin yang berbeda-beda ya. Mungkin bisa juga menggunakan video pembelajaran ya, kemudian terus media gambar atau game ya Pak Ismat, atau salah satunya mungkin ice breaking gitu ya Pak Ismat. Betul sekali Pak. Kenapa apalagi kan sekarang sudah zamannya digital. Kenapa Pak Ramdan tidak mencoba media pembelajaran ya bisa melalui fokus, media-media lainnya sehingga pembelajaran di kelas pun tidak menonton ya. Pak Ramdan kan terus di lapang nih coba Iya. sekali-kali anak ajak menonton, anak mendengarkan secara melalui media yang lebih ya istilahnya mendorong minat anak kebutuhannya. Seperti itu, Pak. Oh iya, betul sekali ya Pak Ismat. Berarti saya harus memperbaiki media saya nantinya ya dalam belajar. Jadi saya nanti bisa menerapkan mungkin pembelajaran yang berdiferensiasi mungkin. Terus bisa menambahkan atau menggunakan media pembelajaran melalui video pembelajaran, terus game ya tadi, terus ice breaking juga ya Pak Ismat. Betul sekali, Pak, karena memang sekarang anak ini kan sudah istilahnya beda zaman, beda perlakuan ya. Jadi kita harus menuntut anak didik sesuai zamannya, kodrat alam kodrat zamannya, yang artinya kita harus betul-betul menuntunnya, harus berpihak pada anak. Nah, sekarang setelah Pak Ramdan bercerita sudah lumayan banyak, sekarang bagaimana perasaan Pak Ramdan yang alami setelah melakukan kita pembicaraan ini, Pak? Sebetulnya gini sih Pak Ismat, yang membuat saya resah kemarin itu adalah tujuan pembelajaran yang saya rencanakan itu tidak tercapai Pak Ismat. Dan saya merasa gagal kepada murid saya yang tidak memahami materi yang sudah saya sampaikan mengenai materi guling depan yang sudah saya ajarkan tadi di kelas. Oh begitu. Jika saya menyimpulkan bukan Pak Ramdan yang gagal dalam mengajar, tapi perlunya peningkatan dalam hal variasi pembelajarannya. Jadi seperti itu, Pak. Oh Menurut iya, saya. betul sekali ya apa yang dikatakan Pak Ismat. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih variatif lagi mungkin ya. Jadi tidak hanya itu-itu saja identik. Memang pembelajaran olahraga itu kebanyakan di lapang ya. Memang saya akui kebanyakan pembelajaran PJOK itu praktek di lapangan. Padahal masih ada media pembelajaran yang lain ya, bisa menggunakan video pembelajaran ya gitu ya Pak Ismat. Betul, Pak. Ya. Lalu bagaimana rencana Pak Ramdan ke depannya? Apa yang harus dipersiapkan? Apa yang harus dilakukan Pak Ramdan kira-kira? Seperti yang sudah saya bicarakan tadi, Pak Ismat. Jadi saya mungkin untuk rencana ke depannya tentunya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih variatif lagi, yang bervariasi lagi sesuai dengan karakteristik peserta didik saya, Pak Ismat. Karena karakteristik peserta didik mungkin berbeda-beda ya. Ada yang misalkan eh, serunya di lapangan, ada juga siswa yang tidak menyukai praktek di lapangan mungkin ya, Pak Ismat. Betul, Pak. Ya, pasti minat, bakat, terus kebutuhan profil belajar berbeda-beda. Lalu bagaimana Pak Ramdan menentukan media pembelajaran yang akan Pak Ramdan ajarkan atau realisasikan terhadap karakteristik dari murid-murid Pak Ramdan itu sendiri? Mungkin murid saya ada yang gaya belajarnya visual, kemudian audio visual, ada yang kinestetik ya. Jadi mungkin ke depannya saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kemudian untuk yang siswa gaya belajarnya visual bisa menggunakan gambar atau video pembelajaran mungkin ya. Kemudian yang audio itu bisa menggunakan video pembelajaran tentang guling depan, dan yang kinestetik mungkin dengan permainan atau praktik langsung di lapangan ya Pak Ismat. Setuju, Pak.
keren itu kalau dilakukan. Nah, kan itu lebih kepada metodenya Pak ya. Lalu Pak Ramdan, hal yang lain yang bisa dilakukan untuk melakukan perbaikan khususnya dalam pembelajarannya gitu. Seperti apa yang Pak Ramdan lakukan? Mungkin selain menerapkan metode pembelajaran seperti yang sudah saya tadi sampaikan, selain menggunakan media yang menarik, saya juga mungkin perlu memperbanyak ice breaking untuk membuat suasana kelas menyenangkan dan meningkatkan konsentrasi belajar murid di kelas saya, Pak Ismat. Betul Pak, setuju Pak. Anak-anak pasti tentunya ceria Pak ya, sangat menyenangkan. Nah, ide bagus Pak, saya dukung Pak Ramdan. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan Pak Ramdan lakukan setelah membicarakan tentang permasalahan ini? Artinya tanggung jawab Pak Ramdan terhadap hal ataupun tindak lanjut yang akan dilakukan. Oh iya, Pak Ismat. Jadi saya mungkin ke depannya akan melaksanakan pembelajaran remedial mungkin dengan menggunakan media video pembelajaran, kemudian gambar mengenai materi guling depan agar menyenangkan dan dipahami oleh murid di kelas saya mungkin. Bagus sekali Pak, itulah salah satu motivasi yang harus ditingkatkan Pak, adanya kita sharing seperti ini dalam rangka usaha kita mungkin lebih bertanggung jawab lagi terhadap proses pembelajaran yang berpihak pada anak Pak ya, dengan menerapkan salah satunya yang akan Pak Ramdan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Apalagi di kelas Pak Ramdan, peserta didik yang mempunyai keunikan, keragaman ya, cara belajar yang berbeda tentunya. Iya, betul sekali Pak Ismat ya. Terima kasih nih sebelumnya atas sharingnya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depannya supaya bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid saya dengan berbagai sumber media mungkin ya. Dan yang paling penting ini memperbanyak ice breaking dalam pembelajaran sehingga belajar tidak menyenangkan dan tujuan belajar itu jadi menyenangkan maksudnya ya mungkin ya. Kemudian tujuan pembelajaran saya juga bisa tercapai dengan maksimal. Dan saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk yang sudah Pak Ismat sampaikan tadi ya. Iya Pak Ramdan, ide bagus, semoga berhasil Pak ya terhadap apa yang Pak Ramdan rencanakan, cita-citakan, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mampu mengakomodir semua kebutuhan, profil, dan minat. Ya, itu juga saya doakan semoga Pak Ramdan tetap sehat dan lebih baik pembelajarannya ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ismat. Saya juga doakan Pak Ismat semoga selalu sehat selalu ya. Dan untuk terima kasih juga untuk waktunya Pak Ismat sudah mendengarkan keluh kesah saya yang saya sampaikan tadi. Sekarang saya merasa sedikit lega nih. Semoga kita nanti bisa menjadi guru yang bisa memberikan pembelajaran yang maksimal untuk murid-murid kita di sekolah ya Pak Ismat. Amin Pak Ramdan, saya sangat senang bertukar pikiran bersama Pak Ramdan. Wah, Paknya sudah bel nih Pak, agak kerasa ya waktunya. Iya, kita cukupkan ya Pak ya terkait sharing kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbicara, berkomunikasi ataupun Pak Ramdan keluh kesah Pak Ramdan ataupun sebaliknya saya akan juga mungkin nanti akan bertanya kepada Bapak tentang perkembangan anak didik kita. Baik Pak Ismat, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Ismat sudah mendengarkan permasalahan saya. Sama-sama Pak Ramdan, saya duluan ya. Anak-anak sepertinya sudah Siap. menunggu di kelas. Ya, mohon maaf Pak Ismat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi rekaman berhenti merekam.